Sore itu, langit Surabaya diselimuti palet warna jingga dan ungu yang dramatis. Matahari, bola api raksasa, perlahan tenggelam di balik cakrawala pelabuhan Tanjung Perak, meninggalkan siluet-siluet derek raksasa yang tampak seperti monster-monster prasejarah yang membeku dalam waktu. Bayangan panjang dari gedung-gedung tua di sepanjang Jalan Kembang Jepun merayap di atas aspal yang mulai dipadati lalu lintas. Di sebuah persimpangan dekat Pasar Pabean yang kumuh dan sesak, di tengah aroma tajam ikan asin dan rempah-rempah yang menusuk hidung, seorang gadis muda berjalan dengan langkah yang disengaja tertatih-tatih. Di punggungnya, ia memikul sebuah karung goni besar yang menggembung, penuh dengan botol-botol plastik bekas dan kaleng minuman penyok. Wajahnya sengaja dikusutkan dengan debu jalanan, pakaiannya compang-camping dan lusuh, sementara rambutnya yang panjang dan ikal dibiarkan tergerai acak-acakan, menyembunyikan sepasang mata yang tajam dan waspada. Siapapun yang sekilas memandangnya pasti akan menyimpulkan bahwa ia hanyalah satu dari sekian banyak pemulung remaja yang mengadu nasib di kota metropolitan yang keras ini. Mungkin usianya baru menginjak 17 atau 18 tahun. Gadis itu menamai dirinya Dewi. Hampir setiap sore, sosoknya yang ringkih terlihat di kawasan itu, membungkuk di depan tong-tong sampah, mengais remah-remah peradaban yang terbuang demi sekadar menyambung hidup. Para pedagang pasar, kuli angkut, dan sopir angkot sudah terbiasa dengan kehadirannya. Sebagian dari mereka melempar tatapan kasihan, memberikan sisa makanan atau sebotol air mineral. Sebagian besar lainnya bersikap acuh tak acuh, menganggapnya tak lebih dari bagian pemandangan jalanan yang kotor dan tak terhindarkan. Ia adalah hantu tak terlihat di tengah keramaian. Namun, di balik topeng kemiskinan dan kepolosan yang ia kenakan, tersimpan sebuah rahasia besar yang tidak diketahui oleh siapapun. Dewi bukanlah pemulung biasa. Ia adalah seorang intel muda, anggota unit khusus kepolisian yang baru saja direkrut karena kemampuannya beradaptasi dan observasinya yang luar biasa. Misinya sangat berbahaya. Ia ditugaskan untuk menyamar sebagai pemulung guna menyusup dan memetakan jaringan sindikat narkoba besar yang dikenal licin. Sindikat ini terkenal kerap memanfaatkan anak-anak jalanan dan kaum marginal sebagai kurir untuk mendistribusikan barang haram mereka, membuat mereka sulit dilacak dan ditangkap. Hari itu, bagaimanapun, Dewi Fortuna tampaknya sedang tidak berpihak padanya. Saat ia sedang menunduk dalam-dalam, tangannya mengais tumpukan sampah di dekat sebuah warung kopi tua yang dipenuhi para pekerja pelabuhan, sebuah suara berat dan menggelegar tiba-tiba memecah kebisingan sore itu. "Heh, arek wedok. Ket lapo kon nang kene?" Dewi mengangkat wajahnya perlahan, jantungnya berdebar sedikit lebih cepat, namun ia berhasil mempertahankan ekspresi kosong di wajahnya. Seorang polisi berbadan tegap dan besar, dengan perut sedikit buncit yang tertekan oleh seragamnya yang ketat, mendekatinya. Wajahnya keras, dipenuhi garis-garis keangkuhan, dan sorot matanya penuh amarah yang seolah siap meledak kapan saja. Dialah Aibtu Bambang, seorang anggota patroli yang terkenal arogan dan temperamental di kawasan itu. Banyak warga dan pedagang kecil yang mengeluh karena sikapnya yang kasar dan seringkali sewenang-wenang, namun jarang ada yang berani melawannya secara terbuka. Aura kekuasaannya, meski hanya di tingkat jalanan, terasa begitu pekat. Dewi menatap polisi itu, berusaha keras mempertahankan perannya sebagai seorang gadis pemulung yang lugu dan ketakutan. "Kulo namung pados botol, Pak," jawabnya lirih, menggunakan campuran bahasa Jawa krama inggil yang sengaja dibuat terbata-bata untuk menimbulkan kesan hormat sekaligus takut. "Pados botol." Aibtu Bambang mendengus, seolah jawaban itu adalah sebuah penghinaan. "Botol opo? Ojo-ojo kon ket nyolong barang-barangnya wong nang warung iki, yo," bentaknya, suaranya meninggi, menarik perhatian semua orang di warung kopi. Sebelum Dewi sempat menjawab, sebuah tendangan keras dan tiba-tiba mendarat telak di karung goni yang ia bawa. Karung itu terlempar, isinya tumpah berhamburan ke jalanan yang becek.
Botol-botol plastik menggelinding, kaleng-kaleng berkarat beradu dengan aspal, dan beberapa potongan kardus basah tergeletak menyedihkan. Orang-orang yang sedang duduk santai di warung kopi itu serentak menoleh. Sebagian tampak terkejut, sebagian lagi hanya berbisik-bisik sambil kembali menyeruput kopi mereka. Mereka tahu tabiat polisi itu, dan tidak ada yang mau mencari masalah dengan menegurnya. Dewi hanya bisa terdiam, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rasa sakit hati yang tajam bercampur dengan amarah yang membara mengalir deras di dadanya, tetapi ia tahu ia harus menahan diri. Menjaga penyamaran ini jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan kecil atau melawan arogansi seorang polisi korup. "Pak, kulo boten nyolong." "Kulo namung ngempalaken barang bekas," ucap Dewi dengan suara yang sengaja dibuat bergetar, seolah ia benar-benar ketakutan. Namun, sandiwaranya justru membuat Aibtu Bambang semakin menjadi-jadi. Ia melangkah maju, tangannya yang kasar meraih kerah baju Dewi yang lusuh dan menariknya dengan paksa hingga gadis itu sedikit terangkat. "Arek jalanan koyokon iki nggarai resah to. Wis, minggir kono. Ojo nggarai reget wilayahku." Kesabaran Dewi nyaris habis. Dalam hatinya ia bergumam dengan geram, "Kalau bukan karena misi sialan ini, sudah kuhancurkan kesombonganmu di depan semua orang." Tapi ia hanya bisa pasrah menunduk, membiarkan dirinya terlihat lemah dan tak berdaya di mata puluhan pasang mata yang memandang. Seorang bapak tua pemilik warung kopi, yang dipanggil Pak Dewaras, akhirnya tidak tahan dan memberanikan diri angkat bicara, meskipun suaranya pelan dan penuh hormat. "Pak, sampun, Pak. Diancen arek niku namung mendet botol bekas. Boten ganggu sinten-sinten." Aibtu Bambang menoleh dengan tatapan tajam yang menusuk. "Pak De, sampean meneng ae, ojo melok-melok. Arek-arek koyok ngene iki biasan pucuk-pucuke mesti nyolong." Suasana seketika menjadi hening. Semua orang menahan napas. Mereka tahu, Aibtu Bambang adalah tipe orang yang tidak suka dibantah, dan siapapun yang berani melawannya bisa berurusan panjang. Dewi tetap menunduk, hatinya bergejolak antara ingin melawan dan keharusan untuk tetap diam. Tak lama kemudian, sebuah motor bebek butut berhenti tak jauh dari warung. Dua pemuda berpenampilan urakan turun, salah satunya membawa sebuah bungkusan plastik hitam besar yang tampak berat. Mata Dewi yang terlatih langsung mengenali mereka, Agus dan Sulis, dua kaki tangan rendahan dari sindikat narkoba yang sedang ia intai. Ia tahu bungkusan itu bukanlah sekadar berisi sampah. Ada kemungkinan besar isinya adalah paket barang terlarang yang akan diedarkan. Namun, kehadiran Aibtu Bambang yang sedang sibuk mengintimidasi dirinya membuat situasi menjadi sangat rumit. Polisi arogan itu, alih-alih memperhatikan gerak-gerik mencurigakan kedua pemuda itu, malah membuang-buang waktunya untuk pamer kekuasaan pada seorang pemulung. Dalam hati, Dewi merutuk. "Sialan! Kalau saja polisi ini tidak menghalangi, aku bisa mengikuti mereka sekarang juga dan menemukan gudang penyimpanannya." Aibtu Bambang akhirnya melepaskan kerah baju Dewi dengan kasar. "Wis, kono lungo. Ojo ketok maneh nang kene." Dewi mengangguk cepat, berpura-pura sangat ketakutan, lalu bergegas memunguti barang-barangnya yang berserakan di jalanan. Namun, matanya tak pernah lepas mengawasi ke arah Agus dan Sulis. Ia berpura-pura sibuk memasukkan kembali botol-botol ke dalam karungnya, padahal otaknya sedang bekerja keras menyusun rencana B. Beberapa menit kemudian, seperti yang ia duga, kedua pemuda itu masuk ke dalam sebuah gang kecil yang gelap di samping pasar, membawa bungkusan mencurigakan tersebut. Dewi tahu, inilah kesempatan emas yang tidak boleh ia sia-siakan. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia mulai mengikuti mereka dari kejauhan, menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun, ia tidak menyadari satu hal. Aibtu Bambang, dari atas motornya,
masih memperhatikannya dengan tatapan penuh curiga. Polisi arogan itu bergumam pelan pada dirinya sendiri, "Arak pemulung iku, kok aneh gerak-gerike. Ojo-ojo pancen maling tenan." Didorong oleh egonya yang terluka dan rasa curiga yang tidak beralasan, ia pun mulai menyalakan motornya dan mengikuti Dewi dari belakang. Tanpa ia sadari sedikit pun, bahwa dirinya sedang melangkah masuk ke dalam sebuah lingkaran permainan yang jauh lebih besar dan berbahaya dari sekadar urusan anak jalanan. Malam semakin larut di Surabaya. Lampu-lampu jalan di kawasan Pasar Pabean berkelip samar, sebagian bahkan sudah mati, menciptakan sudut-sudut gelap yang mencekam. Suara hiruk-pikuk pasar telah berganti menjadi kesunyian, hanya tersisa beberapa pedagang yang masih sibuk membereskan lapak mereka. Dewi melangkah dengan sangat hati-hati, menyusuri gang sempit yang lembab dan pengap. Bau comberan yang menyengat menusuk hidungnya, bercampur dengan aroma anyir sisa ikan. Ia terus berusaha mempertahankan perannya, sesekali berhenti untuk memungut sepotong kardus atau botol bekas, meskipun jantungnya berdebar kencang menahan ketegangan. Di ujung gang, Agus dan Sulis berhenti di depan sebuah rumah kontrakan tua yang terbuat dari papan kayu. Catnya sudah mengelupas di mana-mana. Pintu rumah itu digedor dengan ritme pelan yang khas, sebuah kode. Tak lama, pintu itu terbuka dari dalam, menampakkan seorang pria paruh baya dengan kumis tebal dan tatapan mata yang dingin. Sekejap, Dewi mengenali wajahnya dari foto-foto dalam berkas intelijen. Cak Holil, salah satu kurir senior dalam sindikat itu. Orang ini sudah lama menjadi target operasi, tapi sangat sulit ditangkap karena kelicikannya dan rumor bahwa ia selalu punya orang dalam di aparat. Dewi segera berjongkok di balik tumpukan kardus bekas yang basah, posisinya memberinya sudut pandang yang cukup jelas. Tangannya meraba saku celananya yang robek, memastikan alat komunikasi super kecil berbentuk seperti korek gas masih ada di sana. Itu adalah alat pengirim sinyal darurat ke timnya yang sudah bersiaga di beberapa titik, menunggu perintahnya kapan saja untuk melakukan penyergapan. Namun, sebelum ia sempat mengaktifkannya, suara langkah kaki yang berat dan diseret terdengar dari belakangnya. Dewi menoleh, dan jantungnya serasa mau melompat keluar dari dadanya. Aibtu Bambang berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan penuh kecurigaan. "Heh, kon maneh?" "Ket lapo meneng-meneng nang kene?" tanyanya dengan suara keras. Suara itu, seperti petir di malam yang sunyi, membuat Agus, Sulis, dan Cak Holil yang berada di ambang pintu serentak menoleh ke arah mereka. Wajah ketiganya seketika berubah tegang, dipenuhi kewaspadaan tingkat tinggi. Dewi panik. Ini adalah skenario terburuk. Jika identitasnya terbongkar sekarang, bukan hanya misinya yang akan gagal total, nyawanya pun akan terancam. Ia harus segera melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian. Dengan kecepatan berpikir yang terlatih, ia berdiri dan tiba-tiba menangis dengan keras, suaranya dibuat memilukan. "Pak, tulung, Pak! Barang kulo dirampas. Kulo namung pados sampah, tapi tiang-tiang niku meksa mendet karung kulo." Aibtu Bambang mengerutkan keningnya. "Opo? Dek ngerampas barangmu?" Agus dan Sulis saling pandang, wajah mereka merah padam karena bingung dan marah. Cak Holil, dengan ketenangan yang mengerikan, melangkah maju. Matanya menyipit, memancarkan kebencian yang tersembunyi. "Pak Polisi," ujarnya dengan suara dingin dan berat. "Ojo dirungokno omongane arek jalanan iki. Dheweke senengane gawe onar nang sekitar kene. Barang-barang sing digowo iku sering dijupuk teko omahe uang tanpa izin." Aibtu Bambang menatap mereka bergantian, wajahnya yang angkuh kini dipenuhi keraguan. Sementara itu, Dewi berusaha menahan napas, berharap sandiwaranya yang putus asa ini berhasil. Situasi menjadi semakin tegang. Malam itu, di sebuah gang sempit yang remang-remang di jantung Surabaya,
sebuah permainan rahasia yang mematikan baru saja dimulai. Sebuah permainan yang akan menyeret semua orang yang terlibat ke dalam pusaran takdir yang tak terduga. Suasana di gang kecil itu semakin mencekam. Lampu jalan yang redup hanya mampu menerangi sebagian area, membuat bayangan wajah Cak Holil terlihat semakin menyeramkan saat jatuh di dinding yang berlumut. Dewi terus berdiri gemetar, melanjutkan aktingnya sebagai gadis yang ketakutan, sementara di dalam dadanya, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Ia harus bisa menyelamatkan diri, misinya, dan yang terpenting, menjaga penyamarannya tetap utuh. Aibtu Bambang, dengan dada yang dibusungkan dan gaya sok berkuasa, melangkah mendekati kelompok Cak Holil. Ojo coba-coba ngapusi aku. Lek pancen kon kabeh ngerampas barangi arek iki, tak gowo kabeh nang kantor saiki. Ucapan itu membuat Agus dan Sulis saling pandang dengan panik. Mereka jelas tidak ingin berurusan lebih jauh dengan polisi, sekorup apapun dia. Tapi Cak Holil hanya menyeringai tipis, seolah situasi ini hanyalah permainan kecil yang menghibur baginya. Pak polisi, suaranya terdengar berat dan datar, ojo nggawe masalah sing gak perlu. Arek jalanan iki sering gawe ribut. Lek bapak percoyo ambek omongane, monggo. Tapi eling, bapak isok nyesel engkok. Nada kalimat terakhirnya mengandung ancaman yang samar namun jelas. Aibtu Bambang sempat ragu sejenak, tapi egonya yang setinggi langit membuatnya tidak mau terlihat takut di depan penjahat kelas teri. Aku gak peduli. Lek pancen awakmu kabeh gak salah, ayo melok nang pos polisi cedak kene. Awak dewe buktikno nang kono. Dewi menelan ludah. Situasi ini semakin berbahaya. Jika mereka semua benar-benar dibawa ke pos polisi, penyamarannya bisa terbongkar sebelum waktunya. Ia harus segera mencari cara lain. Dengan cepat, ia kembali berjongkok, memunguti beberapa botol plastik yang berserakan, lalu bersuara parau sambil terus menangis. Pak, kulo boten ngapusi. Wau tiang-tiang niku meksa kulo nyerahaken karung niki. Tulung, Pak, ampun gowo kulo teng kantor. Kulo ajrih. Dewi sengaja membuat dirinya tampak lebih menyedihkan dan merepotkan, agar perhatian Aibtu Bambang tetap fokus padanya, bukan pada isi bungkusan hitam yang dibawa oleh Agus dan Sulis. Namun, Cak Holil rupanya punya cara yang lebih efektif. Ia menepuk bahu Aibtu Bambang dengan pelan, lalu berkata dengan nada yang lebih lembut dan bersahabat, ngeten mawon, Pak. Ben masalah niki beres teng mriki. Boten usah ribet-ribet teng kantor. Tangannya dengan gerakan cepat dan tak kentara menyelipkan sesuatu ke dalam saku seragam Aibtu Bambang. Selembar uang ratusan ribu yang dilipat kecil. Dewi, dari posisinya, melihat gerakan itu dengan jelas. Dadanya bergejolak penuh amarah. Jadi benar dugaannya, polisi ini bukan hanya arogan, tapi juga korup sampai ke tulang. Aibtu Bambang menoleh, melihat sekilas isi saku bajunya, lalu terdiam sejenak. Keangkuhannya yang tadi membara perlahan luntur, digantikan dengan tatapan licik dan serakah. HM. Yo wis lek ngono, tak anggap gak onok opo-opo. Arek jalanan iki yo wes garai ribet teko mau. Dewi tercekat. Skenario ini menjadi semakin sulit. Jika Aibtu Bambang menerima sogokan itu, berarti ia bukan lagi sekadar penghalang, tapi justru telah menjadi bagian dari masalah besar yang harus ia hadapi. Cak Holil tersenyum tipis penuh kemenangan, lalu memberi isyarat kepada Agus dan Sulis untuk segera masuk ke dalam rumah kontrakan. Bungkusan hitam yang mereka bawa pun hilang dari pandangan, lenyap di balik pintu kayu yang tertutup rapat. Aibtu Bambang berbalik, menatap Dewi dengan sorot mata yang merendahkan. Heh, pemulung! Minggir kono! Ojo nggawe ribut maneh! Lek sampek aku weruh kon nang kene maneh, tak kirim kon nang panti sosial. Dewi berpura-pura mengangguk cepat karena takut,
lalu menyeret karungnya menjauh dari tempat itu. Tapi begitu ia berbelok di tikungan gang, ia berhenti. Napasnya tersengal, bukan karena lelah, tapi karena amarah yang tertahan. Matanya yang tajam menatap kembali ke arah rumah kontrakan itu. Aku tidak bisa membiarkan barang itu lolos begitu saja. Aku harus tahu apa isinya. Tapi masalahnya sekarang, polisi sialan itu bisa kapan saja muncul lagi dan mengacaukan segalanya. Malam semakin sunyi. Setelah memastikan Aibtu Bambang benar-benar pergi, Dewi dengan hati-hati kembali ke posisinya semula. Ia berjongkok lagi di balik tumpukan kardus yang sama, menunggu dengan kesabaran seekor predator. Dari balik celah sempit, ia bisa melihat aktivitas di dalam rumah kontrakan itu. Lampu di dalam menyala redup, dan suara orang bercakap-cakap pelan terdengar samar-samar. Beberapa menit kemudian, pintu rumah itu terbuka. Sulis keluar sambil membawa bungkusan hitam lain yang ukurannya lebih kecil. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan waspada, lalu berjalan cepat menuju motor yang diparkir di ujung gang. Inilah saatnya, batin Dewi. Ia bergerak tanpa suara, mengikuti dari jauh. Langkahnya sangat pelan agar tidak menimbulkan bunyi sedikit pun. Namun, tiba-tiba, suara raungan motor yang sangat ia kenal memecah kesunyian. Dari arah berlawanan, Aibtu Bambang datang lagi dengan motornya. Rupanya ia belum benar-benar pergi, mungkin ia berpatroli sekali lagi untuk memastikan keadaan aman. Ia melihat Dewi yang sedang mengendap-endap mengikuti Sulis, lalu segera menghentikan motornya. "Heh, tak kandani opo mau? Kon isih nang kene maneh," bentaknya dengan suara lebih keras dari sebelumnya. Dewi panik bukan main. Jika ia berhenti, Sulis akan lolos. Jika ia melawan, penyamarannya bisa hancur berantakan. Akhirnya, ia mengambil jalan tengah yang berisiko. Ia berpura-pura sangat ketakutan lagi, lalu berbalik dan berlari ke arah yang berbeda, seolah-olah ia hanya ingin lari menjauh dari polisi yang meneriakinya. "Dasar arek bendel," teriak Aibtu Bambang sambil mengejarnya dengan motor, merasa menang karena berhasil menakut-nakuti pemulung nakal itu. Sementara itu, Sulis sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di belakangnya. Ia sudah melaju jauh membawa bungkusan itu, hilang ditelan kegelapan malam. Dewi menggertakkan giginya. "Sial! Gara-gara dia aku kehilangan jejak lagi." Ia terus berlari masuk ke lorong-lorong sempit di antara rumah-rumah kumuh di perkampungan. Aibtu Bambang terus mengejarnya sampai ke dalam, tapi akhirnya motornya tidak bisa masuk lebih jauh karena gang yang terlalu sempit. Ia hanya bisa berteriak dari kejauhan, "Lek ketemu kon maneh, awas ai." Dewi akhirnya berhasil lolos, tapi rasa kecewa dan frustrasi yang mendalam memenuhi dadanya. Misi malam itu gagal total, dan semua itu karena ulah seorang polisi korup yang arogan. Beberapa hari berikutnya, Dewi tetap melanjutkan perannya sebagai pemulung di kawasan Pasar Pabean. Namun, pikirannya kacau. Ia tahu sindikat itu sedang merencanakan pergerakan besar, tapi ia kehilangan jejak karena ulah Aibtu Bambang. Yang lebih parah lagi, ia semakin yakin bahwa Bambang bukan hanya sekadar menerima sogokan sesekali, tapi memang sering menerima uang dari Cak Holil dan komplotannya. Kalau benar begitu, berarti ia bukan hanya penghalang, tapi juga bagian dari masalah besar yang harus diberantas. Suatu sore, Dewi duduk di bawah jembatan layang, berpura-pura memilah barang bekas. Dari kejauhan, ia melihat Aibtu Bambang sedang mengobrol akrab dengan Agus di depan sebuah warung. Mereka tertawa terbahak-bahak seolah sudah saling kenal lama. Dadanya terasa panas oleh amarah. Jadi benar, polisi itu sudah menjadi backing mereka. Dewi tahu, ia harus segera melaporkan ini ke komandannya. Tapi caranya tidak bisa sembarangan.
Kalau ia gegabah, penyamarannya yang sudah dibangun berbulan-bulan bisa hancur dalam sekejap. Malam itu, ia mencari tempat sepi di belakang pasar yang sudah tutup. Ia mengeluarkan alat komunikasi kecil yang selalu ia sembunyikan di lipatan bajunya. Dengan suara rendah yang nyaris berbisik, ia mengirim pesan suara singkat yang terenkripsi ke timnya. Target utama Cak Holil. Ada indikasi kuat keterlibatan oknum aparat, I2B. Perlu penyelidikan lanjutan terhadap oknum tersebut. Saya tetap di posisi, melanjutkan observasi. Pesan itu terkirim. Lalu alat itu segera ia matikan dan sembunyikan kembali. Beberapa hari setelah laporan itu, saat sedang mengikuti jejak salah satu anak buah Cak Holil, Dewi melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di sebuah gudang tua yang terbengkalai di dekat depo kereta api Sidotopo, ia memergoki Cak Holil sedang bertemu dengan seseorang. Orang itu tak lain adalah Aibtu Bambang. Mereka berbicara dengan sangat serius. Dari gestur tubuh mereka, Dewi bisa menebak bahwa ada sebuah transaksi penting yang sedang dibicarakan. Sesekali, ia melihat Bambang menerima sebuah amplop tebal dari tangan Cak Holil. Dewi segera berjongkok di balik gerbong kereta yang berkarat, mencatat setiap detail dalam ingatannya. Ini buktinya. Polisi itu memang sudah kotor. Namun, tiba-tiba, papan kayu lapuk yang ia injak patah. Suara, krek, yang cukup keras terdengar di tengah kesunyian. Cak Holil langsung menoleh dengan waspada. Sopo iku? Dewi panik. Ia segera bangkit dan berlari secepat yang ia bisa. Dari belakang, terdengar suara Aibtu Bambang berteriak. Oya! Ojo sampak lolos! Beberapa anak buah Cak Holil yang berjaga di sekitar gudang langsung mengejarnya dengan brutal. Dewi berlari menembus ganggang sempit di sepanjang rel kereta. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia tahu, kalau ia tertangkap, semuanya akan berakhir. Dalam pelarian itu, matanya sempat menoleh sekilas ke arah Aibtu Bambang. Polisi itu menatapnya dengan tajam, ekspresinya berubah. Seolah ia baru menyadari bahwa gadis pemulung yang selama ini ia anggap remeh ternyata bukanlah orang sembarangan. Malam itu, Dewi berhasil lolos dengan susah payah setelah melompat ke atas sebuah truk yang sedang melaju pelan, tapi situasi sudah semakin genting. Bukan hanya sindikat yang kini mencurigainya, tapi juga seorang polisi korup yang sudah terlibat terlalu dalam di dunia bawah tanah yang kotor. Dan di lubuk hatinya, Dewi tahu, sebentar lagi penyamarannya akan benar-benar diuji sampai batas terakhir. Malam di kawasan utara Surabaya terasa lengang dan basah. Hujan baru saja reda, meninggalkan genangan-genangan kotor di jalanan sempit. Bau tanah yang lembab bercampur dengan aroma sampah yang membusuk menusuk tajam ke hidung. Di antara gelapnya gang, Dewi berlari dengan napas yang terengah-engah. Bajunya basah kuyup, wajahnya kotor oleh cipratan lumpur. Teriakan orang-orang yang mengejarnya masih terdengar jelas di belakang. Anak buah Cak Holil tidak menyerah. Suara sandal jepit mereka berdecap-decap di jalanan becek, disusul sorakan penuh amarah. Oyak terus! Ojo sampek ucul! Dewi menoleh sekilas. Dua orang pemuda bertubuh kekar semakin mendekat. Ia menggertakkan gigi, berusaha memutar otak dengan cepat. Jalan di depannya bercabang 3. Satu menuju keramaian pasar, satu menuju rel kereta yang gelap, dan satu lagi menuju perkampungan padat penduduk. Kalau aku ke pasar, terlalu ramai, mereka bisa dengan mudah menangkapku. Kerel kereta terlalu berbahaya, aku bisa terjebak. Perkampungan itu pilihan terbaik. Banyak lorong sempit untuk bersembunyi, pikirnya. Tanpa ragu, Dewi langsung membelok ke arah perkampungan. Ia melompati selokan kecil, melewati jemuran warga yang masih basah.
Bau wangi sabun cuci bercampur lumpur menyergap indranya. Namun sial, salah satu pengejarnya ternyata cukup pintar membaca arah. Ia muncul dari sisi lain gang, menghadang langkah Dewi. Ketemu pisan kon, pemulung sialan, teriaknya dengan napas terengah. Dewi berhenti sejenak, jantungnya berdetak kencang. Pemuda itu mendekat, sementara dua orang lainnya dari belakang juga sudah hampir sampai. Ia terjebak di gang buntu. Dengan cepat, Dewi meraih sebatang kayu bekas yang tergeletak di dekat tumpukan sampah. Meski tubuhnya mungil, matanya menyala penuh keberanian. "Ojo macem-macem," ujarnya pelan tapi tegas. Pemuda itu tertawa mengejek. "Deloken arek iki, sok jagoan. Kon kiro isok ngelawan awak dewe wong telu." Mereka maju serempak. Dewi mengayunkan kayu yang dipegangnya ke arah salah satu dari mereka, mengenai bahunya. Pemuda itu terhuyung, namun dua lainnya langsung menyergap. Satu menahan lengannya dengan kuat, satu lagi berusaha merampas kayu dari tangannya. Dewi berusaha melawan sekuat tenaga, tapi tenaga mereka jauh lebih besar. Kayu itu terlepas dari genggamannya. Sebuah pukulan keras mendarat di pipinya. Ia jatuh tersungkur ke tanah yang becek dan kotor. "Gowo nang Cak Holil," teriak salah satu dari mereka. Mereka menyeret tubuh Dewi yang mulai melemah. Meski rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya, ia tetap mencoba meronta. Tangan kirinya, secara diam-diam, merogoh saku bajunya. Meraih benda kecil berbentuk korek gas itu, alat komunikasinya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menekan tombol rahasia di baliknya. Sebuah lampu kecil berkedip sekali, lalu padam. Itu berarti sinyal darurat telah terkirim ke markas. Semoga mereka cepat datang, sebelum semuanya terlambat, batinnya pasrah. Beberapa waktu kemudian, Dewi dibawa ke gudang tua dekat rel kereta tempat ia tadi memergoki pertemuan itu. Ruangan itu gelap dan pengap, hanya diterangi oleh satu lampu bohlam kuning yang menggantung di tengah, berayun pelan ditiup angin. Bau debu bercampur asap rokok kretek memenuhi udara. Cak Holil duduk di sebuah kursi kayu tua, menatapnya dengan tajam. Di sebelahnya, Aibtu Bambang berdiri dengan wajah muram, tapi matanya memancarkan kekhawatiran yang dingin. "Sopo kon sakjene?" tanya Cak Holil perlahan. Nada suaranya rendah namun penuh ancaman. Dewi terdiam, menundukkan kepalanya. Rambutnya yang basah menutupi sebagian wajahnya yang lebam. "Tak takoni apik-apik," lanjut Cak Holil, "ket lapo kon ngintili aku ambek arek-arek? Ojo ngomong kon cuma pemulung. Pemulung endi sing wani ngikuti uang bengi-bengi." Dewi tetap diam. Hatinya berdebar kencang, tapi wajahnya ia jaga agar tetap terlihat polos dan ketakutan. Aibtu Bambang melangkah maju, menatapnya dengan tajam. "Aku wes curiga teko awal. Gerak-gerikmu aneh. Ngaku ae. Kon iku suruhan sopo?" Dewi menahan napas. Ia tahu, sekali saja ia salah bicara, semuanya bisa runtuh. Cak Holil kehilangan kesabarannya. Ia berdiri dan mendekat. Tangannya menampar wajah Dewi dengan sangat keras. Suara tamparan itu menggema di dalam gudang yang sunyi. "Ngaku, asu. Kon mata-matane polisi, yo?" Darah segar menetes dari sudut bibir Dewi. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap langsung ke mata Cak Holil. Meski tubuhnya gemetar menahan sakit, ada seberkas keberanian yang menyala di matanya. "Aku cuma pemulung, Cak. Aku cuma cari makan," ucapnya lirih. Cak Holil tertawa keras, penuh sarkasme. "Hahaha, pemulung teko endi sing isok ngelawan anak buahku telu? Aku gak goblok, Neng." Aibtu Bambang ikut menatap tajam,
tapi di balik tatapannya, terlihat keraguan yang mendalam. Entah mengapa, ada sesuatu dalam diri gadis ini yang membuatnya sulit percaya 100% bahwa ia hanyalah musuh. Sementara itu, di luar gudang, beberapa warga sekitar mulai resah. Mereka mendengar teriakan keras dan suara gaduh dari dalam. Namun, tak ada yang berani mendekat. Nama Cak Holil terlalu ditakuti di kampung itu. Hanya satu orang, seorang kakek tua penjual kopi keliling yang biasa dipanggil Mbah Min, yang memberanikan diri mengintip dari kejauhan. Ia mengenali wajah Dewi, gadis pemulung yang sering ia lihat di pasar. Hatinya merasa iba. "Mesakno arek iku," gumamnya. Ia lalu diam-diam melapor ke seorang kenalannya yang kebetulan anggota Hansip. "Cak, tulung laporno nang polisi sing beneran, onok arek ditahan nang gudange Cak Holil." Informasi itu akhirnya berantai, sampai ke telinga tim khusus yang memang sudah menerima sinyal darurat dari Dewi sebelumnya dan sedang bergerak menuju lokasi. Di dalam gudang, interogasi semakin brutal. Cak Holil menyuruh anak buahnya memukuli Dewi berulang kali. Namun, Dewi tetap bertahan. Ia tidak mengaku. Ia tahu, kalau ia buka suara, nyawanya akan tamat di tempat itu juga. Aibtu Bambang berdiri di sudut ruangan, wajahnya semakin tegang. Ia mulai dilanda dilema hebat. Ia memang menerima uang dari Cak Holil, tapi hatinya bergejolak melihat seorang gadis muda dipukuli habis-habisan di depannya. "Opo sing tak lakoni iki," batinnya menjerit. "Aku iki polisi. Tugasku ngelindungi rakyat. Tapi saiki aku malah melok meneng ai endlok arek wedok digepuki koyok ngene." Cak Holil mendekat lagi. Ia meraih dagu Dewi dengan kasar. "Kon isih ae keras kepala. Oke, lek ngono, awak dewe gawe kon gak isok ucul maneh. Sesuk, kon bakal dikirim adoh, ben gak isok cerita opo-opo nang sopo-sopo." Dewi menelan ludah. Ia tahu maksud ucapan itu. Ia akan dijual, entah kemana. Mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Namun, tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin jelas. "Wiu! Wiu!" Cak Holil langsung kaget. "Sialan! Sopo sing bokorake?" Anak buahnya panik, berlarian menutup pintu gudang. Aibtu Bambang ikut terkejut, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Dewi yang masih terikat di kursi. Lalu tatapan itu berubah menjadi campuran marah, bingung, dan sedikit ketakutan. "Ojo-ojo bener arek iki intel." Dewi hanya menatap balik tanpa kata. Dalam hatinya, ia sadar waktunya hampir tiba. Penyamaran ini tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Polisi mulai mengepung gudang. Suara teriakan dari komandan melalui pengeras suara terdengar jelas. "Cak Holil! Keluar dengan tangan di atas! Jangan coba melawan!" Cak Holil mengumpat kasar. Ia menoleh ke arah Aibtu Bambang. "Bambang! Jancuk! Jaremu kon ngamanake wilayah? Kok isok polisi tenanan teko mrene?" Aibtu Bambang terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu posisinya kini terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama buruk. Kalau ia ikut Cak Holil, ia bisa mati atau ditangkap oleh tim khusus. Kalau ia menyerah, reputasinya hancur, semua kebusukannya akan terbongkar. Dewi menatapnya lekat-lekat. Meski wajahnya lebam dan bengkak, suaranya terdengar lirih tapi penuh penekanan. "Pak, kalau masih ada sisa nurani di hati Bapak, lepaskan saya sekarang. Pilih jalan yang benar sebelum semuanya terlambat." Kalimat itu menusuk tepat di jantung Aibtu Bambang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, polisi arogan itu merasa benar-benar goyah. Cak Holil mendekat lagi,
menunjuk wajah Bambang dengan marah. Cepat bereskan ini. Kalau tidak, aku pastikan kamu yang kuhabisi pertama. Aibtu Bambang menggenggam pistol di pinggangnya. Tangannya gemetar hebat. Matanya berganti-ganti menatap Dewi, Cak Holil, dan pintu gudang yang sudah mulai didobrak oleh polisi dari luar. Di detik yang krusial itu, ia tahu, sebuah keputusan besar yang akan menentukan sisa hidupnya harus ia ambil. Polisi! Buka pintu atau kami dobrak paksa. Cak Holil semakin kalap. Ia menoleh ke anak buahnya. Siap no senjata. Ojo sampek deke isok melebu urip-urip. Suara gesekan besi terdengar. Beberapa anak buahnya mengangkat celurit dan parang, sebagian lagi menodongkan pistol rakitan. Wajah-wajah mereka tegang, tapi dipaksa untuk berani. Di tengah kekacauan itu, Aibtu Bambang berdiri kaku. Pistol dinas di pinggangnya serasa membakar kulitnya. Ayu, yang masih terikat di kursi, menatapnya dengan mata yang tak berkedip. Pak, bisik Dewi lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Jangan tambah dalam kesalahan Bapak. Ini saatnya Bapak membuktikan siapa Bapak sebenarnya. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam kesadaran Bambang. Bayangan masa lalunya terlintas cepat di benaknya. Sumpahnya saat pertama kali dilantik menjadi polisi, janji untuk melindungi rakyat, dan wajah ayahnya yang dulu begitu bangga melihatnya berseragam. Semua itu telah terhapus oleh uang sogokan, kesombongan, dan rasa berkuasa yang semu. Tangannya gemetar semakin keras. Cak Holil menoleh dengan marah. Heh! Lapokon bengong. Cepat, tentuk no. Kon melok aku opo melok dek. Bambang menggertakkan giginya. Pandangannya berpindah dari Dewi ke Cak Holil. Saat itu, pintu gudang hampir jebol. Suara besi beradu dengan kayu terdengar sangat keras. Dor! Suara tembakan memecah udara. Semua orang terdiam sepersekian detik. Peluru itu bukan mengarah ke polisi di luar, bukan pula ke arah Dewi, melainkan melesat ke atas, ke plafon gudang yang sudah lapuk. Aibtu Bambang yang menembak ke udara. Cak Holil melotot. Kon edan, embang. Akhirnya, Bambang bersuara dengan lantang. Nadanya bergetar, tapi mantap. Cukup, Cak. Aku wes keadohen. Aku iki polisi, lan saiki aku bener-bener milih dalanku. Dalam satu gerakan cepat, ia menodongkan pistolnya ke arah Cak Holil. Uculno arek iku saiki. Pintu gudang akhirnya berhasil didobrak. Puluhan polisi bersenjata lengkap dari tim khusus menyerbu masuk, menodongkan senjata ke segala arah. Suara perintah bergema, tangan di atas. Jangan melawan. Baku tembak singkat pun pecah. Anak buah Cak Holil yang nekat mencoba melawan dengan pistol rakitan mereka, tapi kalah telak dalam hitungan detik. Suara rentetan tembakan membuat gudang tua itu bergetar. Warga sekitar yang penasaran hanya bisa berkerumun dari jauh, menonton dengan wajah cemas. Cak Holil mencoba kabur lewat pintu belakang. Tapi Aibtu Bambang dengan sigap menahannya. Mereka sempat bergumul dengan keras. Tinju saling mendarat. Tubuh besar Cak Holil menghantam Bambang hingga ia terjatuh. Namun, sebelum Cak Holil bisa lari, Dewi, dengan tangan yang masih terikat di belakang kursi, menendang kursi itu hingga menghantam kaki Holil. Cak Holil oleng, dan Bambang segera memanfaatkan momen itu untuk menekuk tangannya ke belakang. Mandek, Cak! Kabeh wes mari, teriak Bambang. Polisi lain langsung datang dan mengamankan Cak Holil. Tangannya diborgol, wajahnya penuh amarah dan rasa tak percaya. Dasar pengkhianat, makinya kepada Bambang. Setelah situasi benar-benar aman, salah satu perwira mendekati Dewi. Dewi,
kamu tidak apa-apa. Warga dan bahkan sebagian polisi yang tidak tahu menahu terperangah mendengar nama itu. Mereka baru sadar bahwa gadis pemulung yang lusuh itu ternyata dipanggil dengan cara yang sangat khusus oleh perwira polisi. Dewi mengangguk pelan. Saya baik, Komandan. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Perwira itu membantu melepaskan ikatannya. Wajah Dewi kini terlihat jelas di bawah cahaya lampu gudang yang terang. Muda, tangguh, dan tidak lagi tampak seperti pemulung biasa. Warga yang menonton dari luar mulai berbisik-bisik. Astaga, tiba intel polisi toh. Pantesan wani banget. Aibtu Bambang terdiam, napasnya masih terengah-engah, wajahnya kusam, matanya kosong. Ia tahu, semua keburukannya sudah terbongkar. Komandan polisi menatapnya dengan tajam. Aibtu Bambang, kamu ikut ke kantor. Kita akan periksa semua keterlibatanmu dalam kasus ini. Bambang tidak melawan. Ia hanya menunduk pasrah. Dewi menoleh padanya sejenak. Wajahnya penuh luka, tapi sorot matanya bukan kebencian, melainkan sesuatu yang lebih rumit. Sedikit iba, sedikit lega. Pak, ucapnya pelan. Bapak tadi masih punya pilihan, dan Bapak sudah mengambil pilihan yang benar di akhir. Bambang tidak menjawab, hanya menutup matanya sebentar, seolah menanggung beban berat dunia di pundaknya. Beberapa hari kemudian, berita penggerebekan besar di gudang dekat depo Sidotopo itu tersebar luas. Media massa melaporkan tertangkapnya Cak Holil, pimpinan sindikat narkoba kelas menengah yang sudah lama menjadi momok menakutkan bagi warga Surabaya Utara. Warga di sekitar Pasar Pabean merasa lega luar biasa. Namun, yang tak kalah heboh adalah kabar tentang seorang gadis pemulung yang ternyata adalah seorang intel polisi muda yang pemberani. Banyak yang tak percaya pada awalnya, tapi akhirnya salut dan kagum. Dewi kembali ke markas, menerima penghargaan kecil dari komandannya dalam sebuah upacara sederhana. Kamu berhasil menjalankan tugas berat ini dengan sangat baik, Dewi. Tapi ingat, jalanmu masih panjang. Seorang intel harus siap menjadi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Ia hanya tersenyum tipis. Di lubuk hatinya, ia tahu perjuangan ini belum selesai. Dunia kejahatan tidak akan pernah habis. Tapi malam itu, ia tahu ia telah berhasil menyelamatkan banyak nyawa dari racun narkoba. Sementara itu, Aibtu Bambang ditahan untuk diperiksa secara intensif. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa ia menerima suap dari Cak Holil. Namun, fakta bahwa ia akhirnya membantu dalam penggerebekan dan melumpuhkan sang gembong narkoba memberinya sedikit pertimbangan hukum. Dalam sidang internal, Hakim Etik Kepolisian menyatakan perbuatan Aibtu Bambang adalah pelanggaran berat. Namun, tindakannya di detik-detik terakhir telah memberikan kesempatan besar pada keberhasilan operasi ini, ujar hakim. Ia akhirnya diberhentikan dari kepolisian dengan tidak hormat, tapi dibebaskan dari pidana penjara karena kerjasamanya sebagai saksi kunci. Keputusan itu menjadi bahan perbincangan. Ada yang menganggap ia masih beruntung. Ada yang merasa hukuman itu sudah adil. Bambang sendiri menerima semuanya dengan pasrah. Ia kembali ke kampung halamannya di sebuah desa kecil di luar Surabaya, hidup sederhana sebagai petani. Setiap kali menatap hamparan sawah yang hijau, ia selalu teringat ucapan terakhir Dewi kepadanya. Masih ada pilihan di akhir. Di suatu pagi yang cerah, Dewi berjalan melewati Pasar Pabean. Banyak orang kini menatapnya dengan penuh kekaguman, meskipun ia tetap berpenampilan sederhana dengan kaos dan celana jeans biasa. Seorang ibu penjual sayur berkata lirih saat ia lewat, "Enduk, matur nuwun, yo. Gara-gara sampeyan, kampung kene dadi aman saiki." Dewi hanya tersenyum tulus. Ia tidak butuh pujian.
Yang ia tahu, penyamarannya sebagai gadis pemulung telah membawa perubahan nyata. Langkah kakinya mantap. Di punggungnya, ia sengaja masih menyampirkan sebuah karung goni kosong. Sebagai simbol pengingat bahwa ia siap kembali menyusup dan menjadi siapapun, kapanpun negara memanggil. Dan di ujung jalan, sinar matahari pagi